Sudahkah Anda berhenti ingin bermanfaat bagi orang lain? Sebuah strategi agar Anda semakin kreatif dan produktif. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang di luar sana, saya ingin sekali berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi apa yang terjadi? Saya malah tidak produktif sampai saya menemukan sebuah konsep bernama bersenang-senang. Yang mana target pendek kita di video ini adalah untuk Anda semakin konsisten mengekspresikan potensi, dan tentunya target jangka panjang kita di 2026 Anda akan berkarya karena itu menyenangkan buat Anda, bukan karena ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, kenapa cara pandang ini penting? Karena dari pengalaman saya pribadi, ketika saya ingin membuat sebuah podcast, di awal perjalanan saya selalu melihat hasil dari podcast saya sebagai sebuah hal yang tidak bermanfaat. Sehingga walaupun sudah direkam, selalu saya delete. Yang menyebabkan proses saya berkarya itu terhenti, sampai suatu saat teman saya bertanya kepada saya, gimana, sudah sejauh mana perkembangan kamu buat podcast? Ya, saya bilang kepada dia, nggak jadi deh, karena setiap karya yang saya hasilkan tidak bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dia mengatakan sebuah cara pandang yang cukup berbeda kepada saya. Kamu kan backgroundnya pernah bekerja di radio, kamu pernah jadi penyiar. Dan saya lihat dulu kamu bersenang-senang sekali ketika berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya audio, edit, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika kamu berkarya karena itu menyenangkan buatmu, bukan untuk bermanfaat bagi orang lain? Nah, setelah saya shifting cara pandangnya dari ingin bermanfaat bagi orang lain kepada berkarya karena itu menyenangkan buat saya, akhirnya podcast itu bisa saya publish. Dan seperti yang kita sudah paham bersama, untuk kalau kita kaitkan dari sisi spiritual, soul, jiwa kita itu senang sekali berkarya, mengekspresikan potensi. Namun otak kritis kita yang selalu menggagalkan proses kita dalam berkarya dengan mengatakan ini nggak bermanfaat bagi orang lain, ini belum sempurna, dan sebagainya. Sehingga talik ulur tersebut, kebanyakan orang di luar sana lebih memilih untuk tidak melakukan apa-apa sama sekali karena mereka takut tidak bermanfaat. Oleh karena itu, apabila Anda mengalami sebuah kondisi yang membuat Anda tertekan, karena ketika kita tidak mengekspresikan potensi, ketika kita selalu saja mengkonsumsi, apalagi di kehidupan sekarang kita mudah sekali untuk mengkonsumsi, tidak nyaman langsung lihat Instagram, ada rasa sedih langsung lihat YouTube dan sebagainya. Nah, sayangnya ketika kita semakin sering mengkonsumsi dan kita jarang berkarya, yang terjadi adalah talik ulur di bawah sadar kita, sehingga kehidupan itu rasanya tidak nyaman karena jiwa kita sedang mengingatkan, yuk mari kita berkarya, mari kita berkarya. Oleh karena itu, apabila Anda mengalami sebuah kondisi yang depresi, yang sebenarnya depresi menurut berkembang bersama ada sinyal potensi dalam diri kita meminta untuk diekspresikan keluar, saran saya, mari mulai berkarya, namun dengan catatan bukan karena ingin bermanfaat bagi orang lain, melainkan karena itu menyenangkan buat Anda. Dan menariknya, ketika saya konsisten membuat podcast dan sebagainya, banyak informasi seperti testimoni yang mengatakan kepada saya mereka merasa terbantu dengan episode-episode yang saya buat. Oleh karena itu, bagaimana jika manfaat adalah efek samping, bukan tujuan utama? Karena tujuan utama kita berkarya, karena itu menyenangkan buat kita. Asik ya, sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.